Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan seiman pada malam hari ini hadir dengan judul Kuasa Keilahian Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Kepercayaan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mempunyai kuasa Allah merupakan dasar dari gereja Kristen. Lebih dari itu, Yesus adalah pencipta dan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Pengetahuan ini sangat penting untuk keselamatan kita dan juga dalam memiliki kuasa dalam kehidupan kerohanian kita. Nyonya White menuliskan dalam buku Testimonies jilid 5 halaman 743 bahwa pandangan-pandangan sempit yang dimiliki banyak orang tentang tabiat serta jabatan Kristus yang mulia telah mengkerdilkan pengalaman kerohanian mereka dan menghambat kemajuan dan kehidupan ilahi mereka. Dengan demikian, jelaslah bahwa adanya kekurangan kuasa di dalam jemaat disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai ketuhanan Yesus, ataupun yang berhubungan dengan maha kekuasaannya sebagai imam besar pada tahta Allah Bapa. Paulus mengatakan dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Di dalam Ibrani 4 ayat 14, kita dapat melihat bahwa Yesus adalah imam besar yang setara dengan Bapanya. Kemudian kita baca dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian kita baca tulisan Paulus mengatakan dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Rasul Paulus telah menjadi alat yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kebenaran yang sangat penting ini agar umat Tuhan dapat mengerti sepenuhnya. Perhatikanlah bagaimana Paulus menggambarkan dengan panjang lebar akan keberadaan Yesus sebelum kelahirannya di dunia ini dan bagaimana kesatuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Kolose 2 ayat 9 dan 10 menyatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bila kita dengan jelas mengenal akan keilahian Yesus yang telah menjadi pencipta kita, penembus kita, serta pemelihara kita sekalian, maka kita akan jelas bergantung sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian, kita akan lebih berkuasa dalam kerohanian kita, lebih berkuasa dalam mengalahkan dosa, lebih berkuasa dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Semoga keyakinan kita akan selalu semakin bertambah sebab kuasanya yang diberikan kepada kita seimbang dengan keyakinan kita. Lebih yakin kita akan Yesus, maka kita akan memperoleh kuasanya dengan lebih besar. Tuhan Yesus memberkati.